Saudara, polisi masih menyelidiki penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan di sebuah rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat. Olah TKP kedua telah dilakukan dan sejumlah bukti, termasuk cairan yang ditemukan di dekat kedua jenazah, kini diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Misteri kematian ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi di rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat masih jadi teka-teki. Sabtu kemarin, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti yang ditemukan berupa dokumen dan bukti pembayaran. Sebelumnya, polisi juga menemukan botol berisi cairan dan surat yang diduga ditulis oleh korban. Polisi akan menguji cairan tersebut apakah mengandung zat tertentu. Untuk cairan yang didapatkan tentunya hanya kita ambil sampel-sampelnya, kita akan ujikan apakah itu zat tertentu ataukah hanya air biasa. Kita masih belum bisa. Ada beberapa dokumen yang tentunya kita amankan yang tentunya kita harapkan menjadi petunjuk dalam penyelidikan. Kalau isinya apa? Dokumen itu apa? Tentunya dokumen-dokumen yang terkait. Setidaknya 10 orang saksi dari keluarga, tetangga, dan petugas keamanan perumahan telah dimintai keterangan. Kedua korban yang adalah ibu dan anak selama ini dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Kesehariannya sebetulnya orangnya memang jarang komunikasi ya ke warga ataupun ke kami sebagai security, tidak pernah tegur sapa atau apa. Itu sehari-hariannya seperti itu. Paling kalau kebetulan saya patroli melihat dia ada di depan rumahnya nyiram atau apa, paling kalaupun saya nyapa dia dengan anggukan aja. Selain mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR guna mengungkap penyebab kematian korban. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus yang kini ditangani Polda Metro Jaya? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Polda Metro. Gracia, sejumlah barang bukti dan juga keterangan saksi telah dikumpulkan. Lalu bagaimana hasil penyelidikan sementara? Apakah sudah diketahui dugaan penyebab kematian kedua korban yang merupakan ibu dan anak ini? Sampai di hari kelima, Paskalis dan juga saudara, polisi masih belum bisa menduga penyebab kematian kedua jenazah ini. Apakah dugaannya ini disebabkan oleh kasus pembunuhan atau bunuh diri, saudara? Karena polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ini juga masih diselidiki oleh tim penyidik Polda Metro Jaya setelah melakukan olah TKP sebanyak 2 kali, saudara. Nah, dari hasil penemuan olah TKP yang dilakukan di hari Kamis dan juga di hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, barang bukti yang saat ini masih diperiksa oleh polisi diantaranya adalah cairan di dalam botol, kemudian transaksi kebutuhan harian, dan juga adanya penemuan surat ataupun catatan yang bertuliskan inisial S dan K beserta nomor telepon, dan juga ada penemuan dokumen di salah satu laptop milik korban, saudara. Nah, ini semua masih diselidiki menggunakan metode scientific investigasi. Apakah ini merupakan metode dengan mengumpulkan sejumlah penemuan, diantaranya baik penemuan teknis ataupun penemuan dokumentasi yang ini kemudian akan diteliti menggunakan investigasi keilmiahan, saudara. Nah, pemeriksaan olah TKP yang dilakukan kemarin ini tentunya melibatkan pihak luar, diantaranya adalah APSIFOR, yaitu Asosiasi Psikologi Forensik, di mana tugasnya adalah memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan. Tentunya ini melibatkan pendapat dari para ahli, saudara. Nah, hingga hari ini tim forensik dari Bidokes Polda Metro Jaya masih belum bisa menginformasikan terkait hasil identifikasi jenazah yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Kramat Jati Polri, saudara.
sempat diinformasikan bahwa kondisi jenazah yang sudah mengering ini sedikit membuat polisi agak kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah karena ditemukan dalam kondisi mengering atau tinggal kerangka saja, saudara. Memang penemuan jenazah ini diketahui setelah 1 bulan, tetapi jenazah ini telah meninggal dunia sejak kapan? Ini yang masih perlu harus kita ketahui informasinya dari tim forensik Bidokes Polda Metro Jaya, saudara. Maka 5 hari sejak penemuan kedua jenazah ini yang ditemukan pada hari Kamis pekan lalu, ini tentunya membutuhkan waktu dari tim kepolisian untuk mengetahui bagaimana hasil identifikasi dan juga profil dari kedua korban ini, Pak Skalis. Seiring dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, adakah rencana pemeriksaan saksi-saksi lain? Sementara untuk rencana pemeriksaan ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi terlebih dahulu, Pak Skalis dan juga saudara. Di antaranya adalah warga sekitar ataupun tetangga di sekitar lokasi TKP dan juga dari pihak keluarga. Nah, keluarga yang diperiksa ini salah satunya adalah keluarga yang berinisial S dan K, di mana keluarga ini berada di salah satu catatan yang ditemukan oleh polisi beserta nomor teleponnya. Nah, keluarga yang berinisial S dan K ini hubungan keluarganya adalah merupakan keponakan dan juga adik dari keluarga korban, saudara. Nah, informasinya kalau dari keterangan para tetangga sekitar dan juga kebetulan kemarin di hari Sabtu saya juga mengikuti olah TKP-nya, informasinya memang tidak sedikit banyak yang kita ketahui bagaimana profil dari keluarga korban ini. Tetapi informasi yang bisa saya peroleh dari keterangan saksi dari keluarga sekitar, dari tetangga sekitar maksud kami, bahwa kedua keluarga ini dikenal memiliki sifat yang sangat tertutup, kurang interaksi sosial dengan tetangga sekitar, saudara. Tetapi informasi dari tetangga bahwa dulu korban ini memiliki suami, tetapi suaminya telah meninggal dunia dan mereka dikenal memiliki ekonomi yang berkecukupan, saudara. Mereka adalah salah satu rumah yang dikenal sebagai rumah yang sangat mewah di kompleks perumahan Cinere Depok ini, sehingga dari pengakuan para tetangga sekitar ini cukup kaget, sangat kaget dengan adanya penemuan jenazah ini, saudara. Nah, nanti kita akan tunggu bersama, Pak Skalis dan juga saudara, perkembangannya akan seperti apa. Rencananya nanti Dirkrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 12 atau pukul 1 siang akan memberikan keterangan terbaru terkait soal kasus ini, Pak Skalis. Gracia Adur, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Sorotan lainnya, saudara, memerkosa sejumlah santriwati. Seorang pria yang mengaku pimpinan pondok pesantren Hikmah Al-Kafi di Semarang, Jawa Tengah, diringkus polisi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mendoktrin para calon korbannya serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa kuliah. Memerkosa 3 santriwati, Bayu Aji Anwari alias Anwar, usia 46 tahun, dibawa unit reskrim PPA Polrestabes Semarang ke rumah yang dijadikan sebagai pondok pesantren di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang. Pelaku diminta menunjukkan tempat yang digunakan pelaku untuk memerkosa santriwati yang menginap di tempat tersebut. Polisi menyebut pemerkosaan terhadap 3 santriwati terjadi pada 2020 sampai 2021. Setiap melancarkan aksinya, pelaku kerap mengancam korban serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa ke perguruan tinggi. Selain pemerkosaan, polisi juga mendalami unsur penipuan oleh pelaku terkait pengumpulan dana yayasan pondok pesantren yang dihimpun pelaku. Bahwa awalnya korban mengenal tersangka ini sebagai seorang kiai di sebuah pondok pesantren, di mana ayah korban ini merupakan salah satu jemaah yang sering mengikuti kajian di tempat tersebut. Di tahun 2020, ayah korban mengatakan kepada tersangka bahwa korban ingin melanjutkan sekolah SMA di pondok, dan saat itu tersangka mengatakan akan membantu mengurus pendaftaran di salah satu pondok di Malang. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2020, korban diantar oleh orang tuanya ke pondok milik tersangka. Pondok milik tersangka itu artinya ke tempat tadi, ke TKP yang kita datangi tadi, dan menginap di sana sebelum
sebelum diberangkatkan ke Malang. Jadi tempat tangki itu adalah tempat transit sebelum murid-murid itu diberangkatkan ke pondok maupun setelah ataupun pada saat libur. Pada saat libur mereka akan transit lagi di situ. Sebelumnya, Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenak Kanwil Jawa Tengah menegaskan Pondok Pesantren Hikmah Al-Kafi di Lempong Sari Gajah Mungkur, Semarang bukanlah pondok untuk menuntut ilmu agama. Pasalnya, dari segi fisik bangunan serta kondisi hunian, rumah milik pelaku dinilai tidak layak untuk sebuah pondok pesantren yang bisa menampung lebih dari 15 orang. Untuk mengusut kasus ini, Kemenak bersama pengurus pondok pesantren wilayah Kota Semarang akan menelusuri yayasan yang dibentuk pelaku untuk mendirikan pondok pesantren. Saya bisa matur, ini bukan pondok, Mas. Iya. Karena secara kondisi tidak layak dikatakan itu pondok, baik tempat maupun apalagi untuk perkembangan sebuah pondok. Terlalu sempit. Itu satu. Yang kedua, sangat tidak layak itu. Satu, ada santri mukim bisa mengajukan izin minimal 15 orang. Mukim artinya dia tidur di situ, dia makan minum seharian di situ. Kalau 15 orang itu putra putri, berarti kamarnya juga harus dibagi, terpisah. Bangunannya terpisah, minimal disingget lah bahasa Jawa.